Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kajian kita pada hari Rabu pagi ini. Insyaallah kita akan membahas tentang pembagian akibat buruk yang ditimbulkan dari dosa, atau pembagian akibat-akibat yang telah dipaparkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam bukunya ini sebelumnya, terhadap apa saja yang ditimbulkan dari seseorang ketika melaksanakan atau melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Qala Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, faslun, pasal baru. Wa uqubatudz dzunub naw'an. Dan akibat buruk dari dosa ada dua macam. Akibat buruk dari dosa ada dua macam. Kalau kita terjemahkan juga, uqubatudz dzunub ini adalah perihal balasan dari dosa itu ada dua macam. Yang pertama adalah syar'iyah. Syar'iyah di sini adalah secara syarak, dan kedua adalah qadariyah, secara qadar atau takdir. Apa yang dimaksud uqubatus syar'iyah dan apa yang dimaksud uqubat qadariyah? Yang dimaksud balasan secara syariat, secara syarak, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan balasan kepada seseorang yang melakukan dosa atau jarimah atau satu tindakan buruk, baik itu akibatnya atau dosanya itu dibalas oleh Allah dengan pembunuhan atau qatl, atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan potongan tangan, atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicambuk, al-jilad. Ini adalah balasan bagi orang yang melakukan satu dosa, satu maksiat atau satu jarimah. Ini yang dinamakan uqubatus syar'iyah. Kemudian yang kedua, uqubat qadariyah. Apa yang dimaksud uqubat qadariyah? Atau balasan secara takdir. Balasan secara takdir bisa diartikan adalah balasan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya di akhirat. Apakah orang ini termasuk penduduk neraka, atau balasan secara takdir ini bisa diartikan ketika Allah Subhanahu wa taala membahas mereka di dunia secara takdir, seperti orang tersebut tidak tenang hidupnya, atau orang tersebut sempit hatinya dan sebagainya. Ini adalah balasan secara takdir. Kemudian beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Qayyim mengatakan, fa idza uqimatus syar'iyyah rufi'atil uqubat qadariyah aw khaffafatha. Biasanya di dalam Islam, ketika seseorang melakukan satu dosa atau satu maksiat atau satu jarimah dan telah ditegakkan kepadanya hukuman secara syariat, seumpama orang ini berzina muhsan, sehingga dia dibunuh atau dirajam, atau orang yang mencuri lebih dari nisab sehingga dia dipotong tangannya, telah ditegakkan hukum atasnya, rufi'atul uqubat al-qadariyah. Biasanya akibat-akibat buruk secara takdir atau secara qadariyah, atau balasan-balasan secara takdir ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditetapkan. Jadi hatinya kembali bersih. Seseorang ketika melakukan dosa, hatinya menjadi bersih karena dia telah menjalankan menegakkan hukuman secara syariat. Au khaffafatha, atau minimal dapat meringankannya. Wala yakadu Rabbu ta'ala yajma'u ala 'abdihi bainal uqubataini. Allah Subhanahu wa taala tidaklah
menggabungkan dua balasan kepada seorang hamba ketika melakukan satu perbuatan dosa ataupun perbuatan maksiat. Contohnya seperti yang saya katakan tadi kemarin pada minggu yang lalu, bahwa ketika ada seseorang yang merasa dirinya telah melakukan satu dosa, contohnya dalam bentuk zina, dan dia sanggup rela untuk ditegakkan hukum di atasnya, maka dosa zinanya ini telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membalasnya dengan balasan qadar, dengan balasan takdir. Jadi telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ditegakkannya hukum secara syariat. Jadi ketika orang itu telah rela menjalankan hukum secara syariat, maka dosa yang dia perbuat itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat buruk dari dosanya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga seseorang ketika mencuri melebihi nisab, dan dia telah rela ditegakkan hukum di atasnya, sehingga tangannya dipotong. Semenjak tangannya dipotong, maka dosa yang ditimbulkan dari dia mencuri, telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua dosa atau dua akibat dosa ini kepada seorang hamba. Illa idza lam yafi ahaduhuma bi raf'i mujibid dam, kecuali kata Syekh Utsman, kecuali kalau di antaranya itu tidak memenuhi standar bagaimana seseorang itu seharusnya bertobat dari dosa. Contohnya, ketika seseorang itu mencuri, melebihi nisab, kemudian ditegakkan atasnya hukuman, yaitu potong tangan. Tetapi ternyata potongan tangan ini, dengan dipotongnya tangan ini, dia tidak jera dari perbuatan mencurinya, tetap saja berbuat mencuri. Sehingga potongan tangan yang telah dilakukan ini tidak memenuhi maksud dari agar dia itu jera untuk mencuri. Nah, ini sama saja dia musir ala dzam. Sama saja dia dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa, sehingga dosanya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun fihi zawalu da'ihi, tidak ada sesuatu yang menghalangi hal itu. Wa idza uttilatil uqubat asy-syar'iyyah istahalat qadariyah. Nah, maka jika seseorang tidak dilaksanakan hukuman sepantasnya kepada dia atas perbuatan jarima yang telah dilakukan, maka hukuman qadariyah ini akan berlaku. Contohnya, seseorang telah melakukan zina, sehingga seharusnya dia itu minimal, kalau dia bukan termasuk zina muhsan, maka dia dicambuk, didera sebanyak 100 kali. Atau kalau dia termasuk orang yang melakukan zina muhsan, maka dia dirajam. Tapi dia enggan melakukan hal ini. Dia tidak mau ditegakkan hukum atasnya sesuai dengan perbuatannya. Maka pindah kepada balasan secara qadar, takdir. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menutup hatinya. Allah Subhanahu wa taala bisa saja memasukkan dia ke neraka kalau di akhirat kelak. Allah bisa saja membuat kehidupannya menjadi kacau balau di dunianya. Ini termasuk salah satu ukubat qadariyah. Wa rubbama kana ashaddu min asy-syar'iyyah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan hukuman secara takdir ini bisa saja lebih parah daripada hukuman secara syariat. Ketika dia tidak mau melaksanakan hukuman tersebut, pada saat dia melakukan atau melanggar satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia enggan untuk melakukan hal tersebut, maka ditutuplah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa saja lebih parah, lebih parah akibatnya daripada hukuman secara syariat. Wa rubbama kanat dunaha, ada kemungkinan juga bisa lebih rendah daripada syariah. Walakinnaha ta'um wasyar'iyyatu takhus. Akan tetapi biasanya hukuman secara qadar, takdir ini adalah umum. Dan hukuman secara syar'i ini biasanya khusus. Apa yang dimaksud hukuman secara takdir ini umum, dan apa pula yang dimaksud hukuman secara takdir ini adalah khusus? Biasanya hukuman secara takdir ini dikatakan umum karena berlaku sifatnya umum di dalam kehidupannya. Seseorang melakukan pencurian,
Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menutup hatinya? Nah, ini kan umum. Jadi tidak langsung pada poinnya. Pada poinnya. Lain halnya dengan hukuman secara syar'i. Orang yang mencuri tangan, ya tangannya yang dipotong. Ya. Orang yang mencuri, karena yang berperan di sini adalah tangan, maka tangannya yang dipotong dan sebagainya. Fa inna Rabb tabaraka wa ta'ala la yu'aqibu syar'an illa man bashara al-jinayah aw tusabbibu ilaiha. Sesuai dengan kebiasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan balasan kepada seorang hamba secara syariat kecuali seorang hamba tersebut telah melakukan perbuatan jarimah, telah melakukan perbuatan dosa, atau dia yang menyebabkan perbuatan ini dilakukan atau dilanggar. Nah, ini yang menyebabkan seseorang ini sehingga dia dilanggar ditegakkan hukum secara syariat. Wa ammal uqubah al-qadariyah fa innaha taqau amma wa khassa. Tetapi akibat secara qadar atau takdir ini biasanya berlaku baik itu secara umum atau secara khusus. Yang dimaksud umum dan khusus di sini adalah bisa menimpa kepada dirinya, bisa menimpa kepada keluarganya atau orang lain. Ini yang dikhawatirkan wahai muslimin. Kenapa kok bisa seperti ini? Bisa seperti ini karena apa? Karena pada saat dia melakukan satu dosa, tidak ada orang yang mencegahnya. Orang membiarkannya. Sehingga bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan akibat buruknya itu bukan pada dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat juga. Nanti akan kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW berkenaan dengan ketika ada kemungkaran terjadi di mana-mana. Kemungkaran terjadi di mana-mana. Yang melakukan kemungkaran adalah satu orang. Tapi akibat buruknya yang ditimbulkan dari kemungkaran tersebut memenuhi seluruh orang yang ada di permukaan bumi. Atau menimpa seluruh orang yang ada di permukaan bumi. Ini yang dimaksud adalah amma dan khosoh. Sedangkan akibat syariah, sedangkan balasan secara syariat bisa saja menimpa pada dirinya sendiri yang melakukan perbuatan tersebut. Ya, orang yang berzina karena dia melakukan zina, ya dia yang dihukum. Ya, orang yang mencuri karena dia melakukan pencurian, ya akhirnya dia yang dihukum. Kemudian Syekh Husain mengatakan, fa innal ma'siyata idza khufiyat lam tadur illa sahibuha. Ini alasannya kenapa balasan secara takdir ini berlaku umum, dan alasannya kenapa balasan secara syariat ini berlaku khusus. Kenapa? Karena biasanya maksiat, ya, jika maksiat ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka yang mendapatkan akibat buruknya itu adalah orang yang melakukan maksiat itu sendiri. Jadi biasanya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan satu akibat buruk kepada seluruhnya. Lain halnya ketika maksiat itu dilakukan secara terang-terangan. Dilakukan secara terang-terangan dalam satu komunitas. Dan tidak ada seorang pun yang melarangnya. Tidak ada seorang pun yang mencegahnya. Ini yang dimaksud umum. Maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan balaknya, menurunkan musibahnya ini secara umum. Wa idza u'linat, nah ini, wa idza u'linat, jika dosa ini atau maksiat tersebut dilakukan di halayak ramai atau secara terang-terangan, darratil khassah wal 'ammah, maka yang akan menuai bahayanya di sini adalah orang yang melakukannya dan masyarakat umum seluruhnya. Pasti kita bertanya, Ustaz, kenapa masyarakat umum kok ikut-ikut? Padahal yang melakukan bukan semuanya, tapi sebagian aja orang. Bahkan bukan sebagian, hanya satu orang saja yang melakukan. Kenapa kok orang umum juga kena imbasnya? Kenapa? Karena mereka mengetahui, tapi mereka tidak mencegahnya. Ya. Wa idza ra'al nas al-munkar fashtaraku fi tarki inkarihi. Nah, ini dikatakan, ini alasannya. Ketika manusia ini melihat kemungkaran dan mereka ini berserikat untuk meninggalkan kemungkaran ini atau tidak menasihati orang yang melakukan kemungkaran, ya, fi tarki inkarihi, tidak mengingkari kemungkaran tersebut, ausyaka ayya ummahumullahu ta'ala bi'iqab, maka ditakutkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan iqabnya, akan menurunkan balasannya itu kepada umum, orang umum.
ketika ya kita kembali lagi ya pada zaman dahulu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan balasan kepada kaum yang berhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti balasan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Yang melakukan seperti itu tidak semuanya. Sebagian orang yang melakukan seperti itu, melakukan homoseksual atau lesbian dan sebagainya. Nabi Lut tidak termasuk orang yang melakukan hal itu. Anaknya juga tidak termasuk orang melakukan seperti itu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi Lut alaihissalam untuk meninggalkan tempat itu? Karena takut akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala satu musibah besar kepada orang, baik itu yang melakukan hal itu ataupun yang tidak melakukan hal itu. Makanya di dalam hadis Nabi SAW pernah mengatakan di dalam sabdanya, Allah Subhanahu wa taala ya nanti akan membinasakan seluruh kaum ini di dunia ini karena akibat dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah akibat buruk yang ditimbulkan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang umum itu, apakah tidak ada orang soleh di dalamnya?" "Afina solihun ya Rasulullah." Apakah tidak ada orang soleh yang di dalamnya? Iya, kata Rasulullah, ada orang soleh juga. Lalu lantas bagaimana orang soleh yang ada di dalamnya? Apakah mereka kena imbasnya juga? Iya, mereka akan kena imbasnya. Yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim, kata Rasulullah SAW. Mereka akan diminasakan semuanya sebagaimana kaum-kaum yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti mereka akan ditanya atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut niatnya masing-masing, menurut jati dirinya masing-masing. Kalau dia termasuk bukan orang yang melakukan kesalahan, termasuk bukan orang yang melakukan satu dosa sehingga menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan iqabnya, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukuman di dunia dia tetap dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad taqaddama anna al-uqubat asy-syar'iyyah syara'aha Allah Subhanahu ala qadri mafsadatiz dzam. Sebagaimana telah lalu, kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dikatakan di sini sebagaimana telah lalu bahwa telah disebutkan bahwasanya akibat buruk dari dosa ataupun maksiat yang secara syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kerusakan yang disebabkan dari dosa. Nah, seperti contohnya lagi, dengan contoh akan mengetahui kita. Seseorang ketika melakukan pencurian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman atas orang yang mencuri untuk dipotong tangannya? Karena apa? Karena qadru mafsadati azam, ya, kadar dari kerusakan dosa yang ditimbulkan dari pencurian ini disebabkan dari tangan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk memotong tangan orang yang melakukan dosa pencurian. Nah ini karena kerusakan pencurian ini disebabkan dari tangan. Wa taqadit tab'laha wa ja'ala subhanahu salasatu anwa. Biasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya menetapkan hukuman ya atas jarimah atau dosa ini biasanya ada 3. Imma biasanya dibunuh ya. Ini dibunuh bagi orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, bagi orang yang berzina, muhsan dan sebagainya. Al-qata' yaitu dipotong tangannya atau dipotong kakinya dan tangannya. Ini bagi orang yang bagi orang yang mencuri dan sebagainya. Al-jilid ini bagi orang yang melakukan sumpah palsu dan sebagainya. Kemudian Syekhul Islam mengatakan wa ja'alal qatlu bi iza'il kufri wa ma yalihi wa yaqrubu minhu. Dan Allah menjadikan pembunuhan atau dibunuh orang yang melakukan kekufuran, murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yalihi, dan di bawahnya murtad, seperti melakukan perzinahan. Nanti akan kami sebutkan beberapa dalil di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman ini bagi orang-orang yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa zina al-liwata wal liwata, yaitu zina dan perbuatan liwat. Liwat ini adalah perbuatan homoseksual. Ini juga akibat buruknya ini adalah mereka dibunuh. Zina tersebut adalah yang dimaksud adalah zina muhsan. Zina bagi orang yang telah menikah. Ini dibunuh, dirajam. Al-liwata juga seperti itu, dibunuh.
Fa inna hadza yufsidul adyan. Kenapa hal ini ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang melakukan hal ini semuanya, kekufuran, ya, melakukan perzinahan secara muson atau melakukan homoseksual, ini dapat merusak agama. Yufsidul adyan. Wa hadza yufsidul insan, sekaligus dia merusak manusia, merusak komunitas manusia. Nah, kalau kita lihat ma'asyiral muslimin, seandainya di dalam komunitas ini terjadi homoseksual besar-besaran sebagaimana terjadi di zamannya kaumnya Nabi Lut, apakah tidak merusak tatanan kehidupan sosial? Akan merusak. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi orang yang melakukan hal ini untuk dibunuh. Ya, hukumannya adalah dibunuh. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah berkata, la a'lamu ba'dal qatli dzamban a'dhamu minaz zina. Aku tidak melihat, aku tidak mengetahui setelah pembunuhan atau setelah pembunuhan ini satu dosa yang lebih, ya, yang lebih parah atau yang lebih agung daripada perzinahan. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kekufuran, perzinahan dan liwat ini adalah salah satu dosa yang menyebabkan seseorang ini dibunuh atau dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku di dunia. Ataupun di akhiratnya kelak, maka setelah dia melakukan atau dihukum seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosanya itu. Wahtajja bi hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala, kemudian Syekhul Islam juga berhujjah dengan hadis Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam. Nah, ini satu dalil, ya, di mana beliau Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai dosa-dosa besar. Ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam? Dosa apakah yang paling besar ya Rasulullah? Qala, ini yang pertama, urutan yang pertama. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan engkau tahu bahwasanya Dia menciptakanmu. Engkau menjadikan Allah sekutu sedangkan engkau tahu Dia menciptakanmu. Ini adalah dosa yang pertama, yang paling besar. Yaitu dalam tanda kutip sama dengan dosa ini adalah dosa syirik. Dosa syirik ini adalah dosa yang besar. Karena menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan kita mengetahui bahwasanya Allah ini menciptakan kita. Qala qultu tsumma ayyin. Kemudian beliau mengatakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Berikutnya setelah dosa itu. Qala an taqtula waladaka, engkau membunuh anakmu makhafata ayyutima maka, karena takut anakmu ini makan bersamamu. Ini dosa yang kedua setelah dosa syirik, ya. Urutan dosa kedua ini adalah dosa membunuh, ya. Di sini Rasulullah mengatakan membunuh anak dengan sebab karena kita takut khawatir karena anak kita ini akan makan bersama kita. Ini dosa yang kedua tingkatannya, yang paling besar. Qala qultu tsumma ayyun. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud mengatakan lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi? Qala antazniya bihalilati jarika. Engkau berzina, naudzubillah min dzalik, engkau berzina dengan istri dari tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa yang ketiga. Fa anzalallahu tasdiqaha fi kitabihi. Hal ini selaras, ya, sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Mereka adalah orang yang tidak memohon kepada Allah dengan Allah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidaklah membunuh jiwa-jiwa allati harramallahu illa bil haqq, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Wala yasnun, dan mereka tidaklah berzina. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud ini selaras dengan firman Allah ini. Jadi tingkatan tertinggi adalah syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa yang tidak berdosa, kemudian berzina. Wala yasnun. Nah, kemudian Syekhul Islam membahas atau mengomentari hadis dan ayat-ayat yang dibacakan ini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar hadan naw'a lahu li yutabik jawabuhu su'al as-sa'il.
fa innahu sa'ala an a'dhamid dam. Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud secara berurutan itu karena sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Beliau kan bertanya, apa dosa yang paling besar? Ya dosa yang paling besar ini. Kemudian apa? Maka urutan keduanya. Kemudian apa? Kemudian urutan keduanya. Syirik pertama kali, kemudian urutan keduanya membunuh anak yang tidak berdosa karena takut dia makan bersama kita, kemudian berzina. Fa'ajabahu, kemudian Rasulullah SAW menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, bimma tadammana dzikru a'dhami anwa'iha. Yang mana jawaban Rasulullah SAW ini berurutan, ya. Jadi tidaklah mungkin kita kemudian membaliknya, urutannya membalikkan urutannya. Contoh, kita membalikkan membunuh jiwa yang tidak berdosa di urutan yang pertama, ya, setelah syirik. Nah, ini tidak bisa. Jadi syirik dahulu, kemudian membunuh jiwa, sebagaimana yang diurutkan oleh Rasulullah SAW. Wa ma huwa a'dhamu kulli naw'. Fa a'dhamu anwa'i syirki ay yaj'alal abdu lillahi niddan. Nah ini, kita tahu bahwa syirik ini adalah salah satu dosa besar yang tidak dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa tersebut, ya, tidak dapat diampuni. Nah, di dalam hadis tersebut, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud itu yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita a'dhamu anwa'i syirk, yaitu syirik yang paling besar, ya, yang paling besar akibat syiriknya ini kepada kita. Apa? Menjadikan sekutu di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa syirik yang paling besar. Dia tahu, artinya dia tahu bahwasanya Allah taala yang patut disembah, tapi dia menjadikan bersama Allah sekutu. Ini dosa yang paling besar, syirik yang paling besar. Adapun syirik yang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik, biasanya musyrik karena dia tidak tahu, ini adalah dosa besar juga yang menyebabkan seseorang itu berada di neraka Allah, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syiriknya itu lebih ringan daripada syirik orang yang sudah mengetahui bahwa Allah adalah zat yang hanya patut disembah semata. Ini masyarakat bedanya, ya. Bedanya dosa orang yang telah mengetahui dan dosa orang yang tidak mengetahui. Jadi tentunya dosa orang yang telah mengetahui ini lebih besar daripada dosa orang yang tidak mengetahui. Maka yang dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, a'dhamu anwa'i syirki ayyaj'alal abdu lillahi niddan. Ya, paling besarnya dosa syirik, ya, ini adalah ketika seorang hamba menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala sekutu. Dia menyembah Allah, juga menyembah yang lainnya, gitu maksudnya. Menyembah Allah, juga menyembah yang lainnya. Bukan hanya menyembah selain Allah saja. Kalau orang yang menyembah selain Allah, ini bisa saja, ya, karena dia tidak tahu bahwasanya ada zat, ya, yang berhak untuk disembah. Memang orang ini telah melakukan kesyirikan. Tapi kesyirikan yang paling besar adalah ketika seseorang itu telah mengetahui bahwasanya Allah yang hanya patut disembah, kemudian dia melakukan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam penyembahannya. Ini a'dhamu anwa'i syirk. Wa a'dhamu anwa'il qatl ayyaqtula waladahu khasyata ayyusyrikahu fi ta'amihi wa syarabihi. Kemudian Syekhul Islam mengatakan di dalam hadis tersebut juga diceritakan bahwasanya paling besarnya dosa pembunuhan adalah ketika dia membunuh anak hanya karena takut anaknya itu minta makan bersama dia. Hanya karena takut anaknya itu makan bersama dia. Kalau membunuh orang saja, itu mungkin dosanya juga dosa-dosa besar, ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lebih besarnya dosa pembunuhan adalah ketika dia membunuh anaknya. Anaknya tidak berdosa, tidak apa-apa dan sebagainya, ternyata dibunuh begitu saja karena takut anaknya ini akan makan bersama dirinya. Ya, khasyata ayyusyrikahu fi ta'amihi wa syarabihi. Wa a'dhamu anwa'iz zina. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW juga menyebutkan paling besarnya, ya, dosa zina, paling besarnya dosa zina adalah ketika seseorang berzina dengan tetangganya, dengan istri tetangganya, bihalilati jarihi. Kalaupun dia berzina dengan orang lain, ini juga dosa besar. Tapi alangkah besarnya, paling besarnya dosa zina di sini adalah ketika dia berzina dengan
dengan istri tetangganya. Kenapa hal ini kok dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini, ma'asyiral muslimin? Bukankah kita mengetahui dosa zina adalah dosa yang besar? Iya, kita mengetahui. Adakah dosa zina yang paling besar? Ya ada, ini seperti ini. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ketika seseorang berzina dengan istri tetangganya. Apa rahasianya kok Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah SAW mengkategorikan dosa seperti ini, dosa zina seperti ini adalah dosa zina yang paling besar? Nah, ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Fa inna mafsadataz zina tatadha'af bi tadha'ufi ma intahakahu minal hurma. Karena sesungguhnya kerusakan yang ditimbulkan dari zina itu akan berlipat-lipat, ya, akan berlipat-lipat sesuai dengan apa? Sesuai dengan kehormatan yang dia telah renggut. Ketika seseorang berzina dengan orang lain, maka mungkin efeknya tidak terlalu parah ketika dia berzina dengan istri tetangganya. Nah, tetangganya yang seharusnya tetangganya itu dia menjaga haknya, menjaga kehormatannya, malah ini diajak berzina, naudzubillah min dzalik. Nah, ini yang menyebabkan dosa zinanya ini lebih parah daripada dosa zina yang secara umum. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam di sini, fazina bil mar'ati allati laha zaujun a'dam isman wa uqubatan minaz zina allati la zauja laha. Sebagaimana zina yang dilakukan oleh seseorang ketika dia telah mempunyai pasangan atau ketika dia telah memiliki istri ataupun suami, itu lebih parah, ya. Dosa zinanya itu lebih parah daripada zina yang dilakukan dengan orang-orang yang masih single, yang tidak mempunyai istri ataupun suami. Makanya hukumannya lebih parah, ya. Kalau orang yang berzina tanpa dia mempunyai istri ataupun suami, maka hukumannya hanya dicambuk, didera 100 kali kemudian diasingkan. Sudah begitu saja. Tidak sampai pada nyawa. Tapi kalau orang yang berzina, dia telah menikah dan dia masih melakukan zina, ya, maka hukumannya lebih parah, yaitu dia dibunuh, dirajam. Idfihi intihaku hurmatiz zauji wa yusadu firashihi. Kenapa hal ini terjadi? Alasannya kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan hukuman zina bagi orang-orang yang telah melakukan pernikahan? Karena dia telah merusak kehormatan pernikahan. Dengan melakukan perzinahan, dia telah merusak penghormatan pernikahan yang telah dilakukannya. Untuk itulah dia dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'liqu nasabin alaihi lam yakun minhu wa ghairu dzalika min anwa'i adaihi. Wa huwa a'damu itsman wa jurman minaz zina bi ghairi datil ba'al. Nah, ini dikatakan di sini sebagaimana orang-orang yang melakukan perzinahan seperti itu adalah lebih parah ketika dia melakukan zina, karena zina itu dilakukan secara muhsan atau setelah dia menikah, maka a'damu itsman wa jurman minaz zina bi ghairi datil ba'al ini lebih sedikit hukumannya ketika dia melakukannya dengan orang lain yang tidak mempunyai istri ataupun suami. Fa in kana zawjuha jaran lahu indafa ila dzalika su'ul jiwar. Nah, dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau dia melakukan zina itu dengan tetangganya, maka ini lebih parah lagi sudah. Yang seharusnya dia menjaga kehormatan tetangga, ini malah dirusak. Malah dirusak dengan perzinahan. Makanya dikatakan di sini adalah dosa zinanya paling parah daripada dosa zina yang lainnya. Walidha ajabahu bi'a'la anwa'il adha wa dzalika min a'dhamil bawa'iq. Wa qatabata an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulul jannah man la yu'min jarahu bawa'iqahu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah seseorang memasuki surga, tidaklah seseorang ini akan masuk surga kalau seseorang ini tidak memberikan keamanan kepada tetangganya, tidak memberikan keamanan kepada tetangganya. Yang seharusnya kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keamanan kepada tetangga kita, ini dirusak dengan berzina. Untuk itu, zina yang dilakukan dengan tetangga, ya, dengan istri tetangga ini lebih parahnya zina daripada zina yang dilakukan dengan orang-orang lainnya. Wala ba'iqata a'dhamu minaz zina bimra'atihi. Tidak ada dosa yang besar ketika itu dilakukan kecuali ketika dia melakukan dosa zinanya itu dengan tetangganya. Fazina bimi'ati imra'atin. Nah, ini kata Syekh Islam ini. Berzina dengan 100 wanita, ya. La zaujun laha, yang tidak mempunyai istri ataupun suami.
aisaru indallah, itu lebih ringan ya bagi Allah Subhanahu wa taala minaz zina bimra'atil jar, dengan melakukan zina dengan suami atau istri tetangganya. Nah, sampai dikatakan oleh Syekhul Islam ini. Jadi berzina dengan 100 orang ya, dengan berzina dengan 100 orang dengan status dia belum menikah, itu masih lebih ringan hukumannya bagi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang berzina dengan istri tetangganya. Karena dia ada tugas atau ada beban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan tetangganya. Ini malah merusaknya. Makanya di sini ya salah satu sebabnya ini akhirnya hukumannya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in kana jar akhon lahu, apalagi kalau tetangganya itu adalah masih saudaranya atau familinya. Nah, ini tambah lebih besar lagi. Kalau tetangganya ini adalah masih tergolong familinya atau saudaranya. Fa in kana jar akhon lahu aw qariban min aqrabi in damma ila dzalika qati'atur rahim. Ini bertambah pula kehancurannya. Bukan hanya kehancuran yang disebabkan dari zina, tapi kehancuran qati'atur rahim, yaitu bisa silaturahimnya ini terputus karena sebab perzinahan. Makanya lebih dahsyat dan lebih parah akibatnya daripada berzina dengan 100 orang sekalipun ya. Yaitu orang-orang asing. Fayatadha'aful ism. Dan beginilah Allah Subhanahu wa taala mengatur bagaimana hukuman orang-orang yang melakukan dosa ataupun maksiat. Jadi disesuaikan dengan kadarnya. Jadi orang yang berzina tidaklah perzinahan yang dilakukan ini satu tingkat, tidak. Ada yang perzinahan itu dilakukan lebih hukumannya itu lebih ringan daripada zina yang dilakukan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW melakukan zina bersama istri tetangganya. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai masalah ini, masalah hukuman-hukuman secara syariat dan hukuman-hukuman secara takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan perbedaan antara keduanya ya, serta pembagiannya yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dalam bukunya ini. Wallahu taala alam. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita kan tidak ditegakkan hukum adil. Ya. Bagaimana kalau misalnya seorang yang mencuri itu kan di penjara, apakah dosanya sudah terampuni, Ustaz? Ya. Sudah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya, di dalam satu komunitas negara, katakan, ternyata di negara ini tidak ditegakkan hukum sebagaimana hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang mencuri dipotong tangannya, ini yang melebihi nisab. Ternyata di satu negara ada orang yang mencuri hanya di penjara ya. Melakukan korupsi hanya di penjara saja. Apakah orang yang di penjara ini akan menghapus dosa pencuriannya atau tidak? Apakah sama dengan ketika dia melakukan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia di penjaranya itu dengan sukarela, artinya mengakui bahwa saya telah berdosa, melakukan tindak dosa seperti mencuri atau korupsi, sehingga dia rela untuk dipenjara, maka dia telah dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dari tindak dosa ini. Kalau dia melakukannya dengan rela. Tapi ada kalanya seseorang itu melakukan hukuman tersebut tidak rela karena terpaksa. Di sidang dia membela diri, tapi membela dirinya kalah, kemudian dia dipenjara. Apakah ini termasuk dosa ini? Apakah termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya. Ini hal ini adalah tidak, selama dia tidak ada niatan di dalam dirinya untuk bertobat dari dosa yang dilakukannya. Kenapa kok tidak dikategorikan orang ini tidak diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Karena orang ini ya di penjaranya ini yang pertama karena dia terpaksa. Yang kedua bisa jadi setelah dia keluar dari penjara, dia akan melakukan tindakan yang sama. Tindakan pencurian ataupun tindakan melakukan praktek korupsi yang sama. Karena tidak ada niatan pada dasarnya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kapok ya dalam hal ini.
Maka hal ini sama saja dia tidak melakukan atau menghapus dosanya dengan taubat. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu lahu. Ya, jika Allah Subhanahu wa taala ini hukuman yang berlaku untuk di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, orang ini akan diazab di akhiratnya. Kalau tidak, Allah akan mengampuni dosanya. Tapi hukuman di dunianya dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja dia masih dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang melakukan satu tindakan kriminal atau satu tindakan dosa. Itu ya. Jadi seseorang ketika ditegakkan hukum di atasnya ya, dengan sukarela, dengan sukacita, makanya hukuman tersebut dapat ya minimal dapat meringankan bebannya dia atau dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapus dosanya ini adalah dosa yang dia lakukan itu, yaitu dosa sesuai dengan apa yang dia lakukan, bukan seluruh dosanya. Ya, jangan salah paham. Bukan seluruh dosa kemudian dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang menyebabkan dia dihukum seperti itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita paparkan pada pertemuan yang lalu, seseorang yang berzina datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta ditegakkan hukuman zina, dan Rasulullah SAW telah menetapkan hukuman perzinahan ke atasnya, yaitu dirajam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kusimat innaha qad tabat taubatan lau kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah la wasi'atu." Bahwasanya dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya taubatnya ini diberikan kepada 70 orang Madinah, maka taubatnya ini akan niscaya taubatnya ini akan memenuhi orang yang 70 orang yang ada di Madinah ini. Ini satu ungkapan dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang rela hati menegakkan hukum Allah kepada dirinya, maka dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Mungkin ada yang lainnya? Oh, uangnya harus dikembalikan atau tidak? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Iya. Salah satu kategori taubat ya yang disebutkan oleh para ulama adalah seseorang ketika bertobat minimal ada 3 syarat, dan satu syarat yang keempat ini adalah dia mengembalikan ya. Dia mengembalikan hak-hak orang lain. Contohnya seperti pencurian tadi. Dia telah mencuri harta orang lain atau telah mencuri hartanya negara katakannya. Dengan melakukan praktek korupsi dan sebagainya. Maka sebagai wujud tobatnya dia, di samping dia menyesal ya, kemudian dia tidak mengulangi perbuatan tersebut ya, dia siap untuk konsekuensinya, dia juga harus mengembalikan apa yang telah dicurinya, harus mengembalikan apa yang telah diambilnya. Kalau itu hak negara, maka dia mengembalikan kepada negara. Kalau itu adalah hak orang lain, maka dia harus mengembalikan kepada orang lain. Nah, kemudian ada satu permasalahan. Kalau yang dicuri ini, haknya ini telah hilang Ustaz, sudah dimakan, sudah dikonsumsi. Kalau dia mengembalikannya, ini butuh waktu, ya kan? Pada awalnya memang harus dikembalikan, bagaimanapun harus dikembalikan. Minimal dia mengatakan kepada orang yang dizalimi. Meminta penghalalannya. Kalau seumpama orang yang dizalimi, artinya orang yang dicuri hartanya itu mengatakan, ya sudah saya halalkan harta saya, maka sudah tidak ada kewajiban lagi untuk kita mengembalikan kepada orang tersebut karena sudah dihalalkan oleh orang yang kita curi hartanya. Tapi kalau orang tersebut mengatakan enggak, harus kamu kembalikan harta saya, mana harta saya? Maka kita bagaimanapun dan apapun kita harus mengembalikannya sekuat tenaga kita, meskipun kita harus berhutang, maka kita harus kembalikan harta miliknya yang telah kita curi. Sebagaimana negara juga, ketika harta negara ini dicuri oleh kita, maka kita harus mengembalikannya. Ya. Apalagi kalau negara ini adalah salah satu statementnya mungkin di dalam undang-undangnya mengatakan bahwasanya harta yang telah dikorupsi maka harus dikembalikan, maka kita harus kembalikan. Ini adalah menjadi konsekuensi orang yang melakukan dosa ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dikembalikan. Jadi tidaklah kemudian lepas begitu saja. Dia hanya bertaubat kemudian hak-haknya orang lain dilepaskan begitu saja, kecuali kalau orang tersebut telah menghalalkan haknya tersebut. Wallahu taala alam. Mungkin ada yang lainnya?
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau kita sudah mengetahui hukum ini perintah ini larangan, sudah tahu tapi kita tidak kuasa untuk menghindarinya? Contoh kecilnya itu penundukan pandangan itu, Ustaz. Bisa sekarang bisa dapat, besok kadang mengulangi lagi. Karena sulit sekali di zaman sekarang ini, Ustaz. Iya. Kalau belok ke kiri ada lagi, ke kanan ada lagi. Allah Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Ada satu kemungkaran, ya. Tapi kita tidak berusaha untuk menghindarinya atau untuk mencegahnya. Minimal dari diri kita. Kita diamkan begitu saja. Ini yang dimaksud oleh Syekhul Islam Al-Qayyim dalam bukunya ini. Maka akibat buruknya ini khawatir akan menimpa kepada kita seluruhnya. Nah, kemudian perihal ada orang yang melakukan sudah sudah ngepres dirinya, sudah menekan dirinya untuk tidak melakukan maksiat. Dia menundukkan pandangannya. Dia menundukkan bagaimana hawa nafsunya ini untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi mungkin berlaku hari ini saja, besoknya dia akan melakukan maksiat itu dan sebagainya. Apakah ini orang ini akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang musir ala dzam, ya, terus-menerus melakukan dosa ataupun bagaimana? Itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terus-menerus konsisten di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menundukkan pandangan kita dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tidak kuat di dalam hal ini, kemudian kita terjerumus ke dalam dosa atau larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita termasuk orang-orang yang tidak ala nafs, yaitu telah mendolimi diri sendiri, menceburkan diri sendiri ke dalam dosa dan maksiat. Maka syaratnya harus kita bertobat. Makanya tobat itu salah satu syaratnya itu adalah apa? Kita meninggalkan dosa yang kita lakukan itu. Kalau semua dosa yang kita lakukan itu sebabnya karena kita berada di satu tempat, maka kita tinggalkan tempat itu. Seumpama ya, dalam satu komunitas orang ini melakukan praktek kesyirikan. Kalau yang tidak melakukan praktek kesyirikan di sini dianggap aneh, dianggap orang yang asing dan sebagainya. Nah, sebagai bentuk tobat kita meninggalkan tempat tersebut. Kita meninggalkan tempat tersebut. Atau tempat tersebut di dalamnya ini melakukan praktek suap menyuap. Seringkali melakukan suap menyuap dan sebagainya. Nah, sebagai bentuk tobat kita tinggalkan tempat tersebut supaya kita aman, ya. Mengamankan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita enak-enakan saja di tempat tersebut dan kita mengatakan bahwasanya kita dapat menguasai diri kita. Tidak. Wa'asyir muslimin rahman. Itulah salah satu bentuk hijrah, ya. Hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan berhijrah ke tempat yang di dalamnya itu terdapat keimanan, ya, terdapat ketaatan kepada Allah, dari tempat yang di sana terdapat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan tempat ini menuju tempat yang di dalamnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud hijrah. Makanya kita harus menekan diri kita sebisa mungkin, ya, untuk tidak terjerumus ke dalam dosa dan maksiat Allah. Karena pada hakikatnya masyarakat muslimin sesungguhnya sebagaimana yang kita paparkan pada minggu-minggu yang lalu bahwa dalam urusan larangan Allah tidak ada satu alasan pun bagi diri kita untuk tidak bisa meninggalkan. Makanya kita di dalam hal larangan harus kita tekan diri kita untuk tidak terjerumus ke dalamnya. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Ya kita dekati orang-orang soleh. Kita dekati majelis-majelis ilmu. Kita dekati tempat-tempat orang-orang soleh dan sebagainya. Sehingga dengan itu kita akan terjaga diri dan jiwa kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.